Swastiastu, Pak. Saya dari kampus Setah Empu Gunturan ingin wawancara terkait masalah pembangunan desa. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang tanggung jawab Bapak Berbekal? Jadi bisa dia sampaikan terkait dengan bagaimana tanggung jawab dan progres Pak Mekel dalam pelaksanaan pembangunan ini. Jadi beliau sangat antusias dan uh, berkreativitas serta semangat untuk membangun desa. Namun beliau di dalam membangun desa itu tetap sesuai dengan aturan dan koridor yang berlaku. Lanjut kedua, menurut Bapak, visi dan misi Bapak Berbekal sudah sesuai nggak sama masyarakat, sama diri Bapak? Ya, terkait dengan visi misi yang disampaikan di dalam pada saat beliau mengajukan diri menjadi calon berbekal dan telah dituangkan di dalam RPJM itu sudah hampir 75% sudah terlaksana. Mungkin program pembangunan apa saja yang sudah terlaksanakan? Untuk di tahun 2021 sampai tahun 2028, jadi sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daripada Pak Mekel. Jadi yang pertama itu jelas yang pembangunan secara fisik, baik itu infrastruktur, kemudian kesehatan, pendidikan, itu beliau sudah laksanakan dari semenjak beliau menjabat menjadi berbekal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini sesuai dengan arahan daripada penggunaan anggaran. Jadi yang tidak kalah pentingnya itu adalah di dalam pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Itu beliau dari tahun 2022 sudah intens melaksanakannya. Terus lanjut, bagaimana cara Bapak tentang adanya keterlibatan masyarakat? Maksudnya di sini bagaimana cara Ya, jadi yang terpenting di sini perlu diketahui bahwa pembangunan itu tidak akan pernah dapat terlaksana dengan baik tanpa ada dukungan dari berbagai pihak yang mendukung dalam pembangunan desa. Nah, karena Pak Mekel dalam hal ini sangat menyadari betul bahwa pembangunan itu tidak bisa lepas dari dukungan masyarakat, beliau dari semenjak menjabat menjadi berbekal itu mulai sedikit demi sedikit menggali hubungan dari semua elemen masyarakat, kemudian menggali hubungan dengan kelembagaan desa yang ada di Desa Panjenom, seperti LPM, BPD, kader PKK, kemudian Posyandu dan kelompok-kelompok ternak yang ada di Panjenom. Lanjut, terus menurut Bapak tantangan apa saja yang dihadapi Bapak Berbekal selama menjabat? Ya. Tentunya dalam proses dalam menjalani sebuah proses itu sudah barang pasti ada kendala ataupun tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa. Jadi yang pertama itu adalah di awal itu adalah kurangnya respon daripada masyarakat karena masih trauma dengan kepemimpinan terdahulu. Nah, dari tahun 2021 sampai sekarang antusias masyarakat terkait dengan pembangunan desa ini sudah semakin meningkat dan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi itu kendala yang pertama, antusias masyarakat yang dari kurang antusias sekarang sudah mulai respect dengan apa yang dilaksanakan dari program pemerintah.
Nah, kendala yang kedua itu adalah keterbatasan anggaran. Jadi dalam proses pembangunan desa itu yang dituangkan dalam RAPBDes itu, anggaran itu tidak bisa sembarangan digunakan. Jadi harus sesuai dengan eh, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada di eh, penggunaan APBDes. Jadi kendalanya ya kita tidak bisa membangun dengan keinginan atau kehendak sendiri. Jadi harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Itu aja. Harapan Bapak untuk Desa Pandianum ke depan itu seperti apa? Ya. Harapan Tiang selaku masyarakat dan selaku perangkat desa di sini, ya kedepannya mudah-mudahan sinergitas daripada perangkat desa, kemudian dengan lembaga-lembaga terkait bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, yang kedua bisa meningkatkan semua potensi yang ada di Desa Panjianom ini, karena mengingat bahwa Desa Panjianom ini yang merupakan bagian ataupun pecahan dari Desa Panji ini memiliki banyak nilai plus yang tidak dimiliki oleh desa lain. Nah, seperti daya tarik wisata, kemudian dari seni budaya yang memang beda dengan yang lainnya. Ini untuk yang terakhir, pesan apa yang Bapak kasih atau motivasi untuk anak-anak muda penerus Desa Pandianum? Jadi pesan yang bisa Tiang sampaikan terkait dengan generasi muda. Jadi generasi muda itu merupakan generasi penerus daripada pembangunan ini, dan di samping itu juga generasi muda yang sekarang ini adalah merupakan kaum intelektual. Nah, harapan Tiang dan pesan Tiang semoga generasi muda ini lebih bisa meningkatkan atau memacu diri untuk kemajuan daripada desa kita, karena pembangunan Desa Panjianom ini tidak bisa terlepas dari dukungan dan support daripada generasi muda. Oke, baik, mungkin sekian Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Ya, terima kasih.